Ya, sekarang kita lanjut lagi nih ke materi berikutnya. Oh, contoh soal langsung. Mencari persamaan garis lurus atau disingkat PGL yang sejajar. Nah, ini yang part pertama. Jadi ini ada soal. Kita cari nih, disuruh cari persamaan garis lurusnya yang si PGL ini nanti yang kita cari itu dia melalui satu titik yaitu 2,7. Dan si persamaan garis lurus ini juga sejajar dengan salah satu persamaan garis yang sudah diketahui, yaitu yang ini, Y sama dengan 3X kurangi 5. Nah, tahap pertama, teman-teman harus mencari dulu gradien dari yang persamaan garis yang udah diketahui. Kalau di sini ya, berarti kalau dari sini kita masuk ke persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, berarti M-nya adalah 3. Kenapa? Masih ingat ya, ketika Y di depannya itu bernilai 1, otomatis kita langsung tunjuk aja M-nya yang mana, yang sebelah sama si X atau yang barengan sama X, yaitu angka 3. Nah, ini baru yang M diketahui. Nah, pastinya persamaan garis lurus yang ditanyakan dia juga punya gradien kan? Cuman di sini ada kata kuncinya, yaitu sejajar. Masih ingat kan? Kalau dia M1-nya 3, kalau sejajar berarti M2-nya juga 3 ya. Jadi sama nilainya. Berarti yang persamaan garis lurus yang kita tanyakan itu M-nya sekarang udah tahu, kemiringannya adalah sama-sama 3 atau gradiennya sama-sama 3 dan melalui 2,7 nih ya. Jadi untuk persamaan garis lurus yang ditanyakan melalui titik 2,7 dan M2 sama dengan 3. Nah, sekarang kemarin-kemarin kita udah belajar kan cara nentuin kalau persamaan garis lurusnya itu melalui satu titik dan kemiringannya sudah diketahui. Pakai rumus yang mana? Ayo. Ya, benar. Pakai rumus yang Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Nah, M yang di sini kita pakai yang M2, teman-teman. Ya. Terus Y1 ini kita pakai yang di soal yaitu 7. X1-nya kita pakai yang 2. Karena ini adalah titik yang dilalui untuk persamaan garis lurus di soal. Gitu loh. Dan M-nya juga sekarang M3 itu adalah M yang pada pada persamaan garis lurus yang ditanyakan gitu ya. Oke ya. Nah, udah kayak gini teman-teman biasa, udah lihat ini masuk-masukinnya. Jadi masukin ke persamaan atau ke rumusnya yang di atas ini. Jadi Y1-nya diganti 7, M-nya diganti 3 dan X-nya diganti X1-nya diganti 2. Nah, sekarang 3 ini dikalikan ke dalam. Sehingga hasilnya 3X kurangi 6 ya. Yang kirinya masih tetap. Nah, sekarang tinggal beberapa tahap lagi nih. Jadi kita punya bentuk persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX tambah C kan. Nah, di sini Y kurangi 7, Y-nya pengen sendirian nih. Jadi minus 7 ini pindah ruas ke kanan. Jadi ya benar, jadi positif. Nah, sekarang minus 6 tambah 7 masih bisa diproses lagi kan. Jadinya berapa? Ya, jadinya plus 1. Nah, udah beres nih. Y sama dengan 3X tambah 1. Itu jawabannya. Nah, kalau teman-teman pengen yakinin lagi nih, ini saya bentuk persamaan garis lurusnya udah benar atau belum. Nah, caranya dari titik yang soal ini masukin ke sini sesuai Y dan X-nya. Berarti di sini 7-nya masukin ke Y, terus 2-nya ini masukin ke X. Kalau 3X itu artinya 3 kali X, kalau X-nya diganti 2 berarti 3 kali 2 ya. Nah, nanti jawabannya sama nggak? Hasil yang di kanan sama dengan hasil yang di kiri. Nah, kalau sama berarti jawaban persamaan garis lurusnya itu sudah benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Nah, sekarang di sini hampir mirip. Ada persamaan garis lurus yang harus kita bentuk nih ya. Dan dia tuh melalui titik minus 5,6. Nah, dan sejajar sama salah satu garis yang, nah kalau ini dia nggak disebutin persamaan garis lurusnya. Tapi yang garisnya teh dia melalui dua titik yaitu 2,3 dan minus 4,5. Nah, intinya kalau dari soal ini teman-teman harus mencari dulu gradiennya karena dia ada kata kunci sejajar ya. Nanti kan selanjutnya juga ada yang tipenya tegak lurus gitu ya. Nah, sekarang yang sejajar
kita cari dulu gradien dari yang mana, dari yang sudah ada di soal nih, yang 2 titik ini nih. Teman-teman udah dapat nih rumus yang kemarin, ya, mencari gradien melalui 2 titik, yaitu pakai Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Di sini Pak Mato gunakan Y2-nya adalah 5, berarti X2-nya adalah min 4. Y1-nya adalah 3, dan X1-nya adalah 2. Berarti di sini 5 kurangi 3, terus minus 4 kurangi 2. Hasilnya adalah 2 per negatif 6. Kita sederhanakan menjadi negatif 1/3. Nah, ini adalah gradien yang pertama yang udah kita dapat. Nah, untuk mencari gradien yang untuk persamaan garis lurus ini kaitannya ada di sebelah mana? Ada di kata kunci sejajar. Kalau misalnya gradien pertamanya minus 1/3, kalau sejajar berarti yang satunya lagi M2-nya adalah, ya, betul. Jadi minus 1/3 juga. Karena kalau gradiennya itu sejajar, ya, 2 garis itu yang sejajar, gradiennya udah pasti sama. Gitu. Nah, udah dapat deh M2-nya. Jadi, untuk mencari persamaan garis lurus yang ditanyakan ini, pertama yang dipakai gradiennya adalah M2 adalah minus 1/3, dan titiknya yang kita gunakan adalah minus 5,6. Gitu ya. Nah, rumusnya masih sama. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Ya. Nah, di sini teman-teman, M-nya kita ganti dengan minus 1/3, X1-nya dengan minus 5, dan Y1-nya adalah 6. Nah, jadi begini cara penulisannya. Nah, nanti di tahap berikutnya, kalau min-min ini teman-teman udah tahu ya, nanti jadinya plus. Nah, sebelum dilanjutin ke bawah, ini ada yang kali silang, yaitu yang minus 1/3. Nah, 3 yang di sini, ya, Pak Mato pindah ruasin. Kalau minus 1/3 kan artinya pembagian nih. Kalau pindah ruas menjadinya perkalian. Jadi penulisannya menjadi gini, 3 dalam kurung, maksudnya jadi 3 dikali kelompok ini. Kelompok ini tuh yang mana? Y kurangi 6. Sama dengan, nah, karena minus satunya nggak pindah, ya udah tetap di sini, tapi nanti dikaliin ke dalam. Ya. Nah, sekarang dikalikan ke dalam dari sini 3 kali Y, 3Y, 3 kali 6, 18. Minus 1 kali X, minus 1. Minus X. Terus minus 1 kali 5 jadinya minus 5. Tuh, jadi gini ya teman-teman. Nah, teman-teman juga sudah mengenal yang namanya bentuk persamaan yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti yang ada satu ruasnya kita jadikan 0 ya teman-teman. Nah, di sini Pak Mato pindahkan yang ruas kanan ke ruas kiri semua. Yang asalnya negatif nih, negatif X jadinya positif X. Yang asalnya negatif 5 atau pengurangan 5 ini menjadi penjumlahan 5. Jadi kayak gini ya. Jadi sebelah kanannya udah jadi 0 sekarang. Nah, sekarang apa yang bisa kita lanjutkan? Yang bisa kita lanjutkan adalah minus 18 ditambah 5 jadinya, oke, betul sekali. Jadinya minus 13. Dan persamaan garis lurus yang kita cari adalah ini. X ditambah 3Y dikurangi 13 sama dengan 0. Oke ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Oke.